Pembahasan di pagi menjelang siang ini, kita akan mengambil pelajaran dari satu kisah sahabat Nabi SAW, di mana sahabat ini terkenal orang yang pertama kali memacu kuda di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Miqdad Ibn Aswad adalah satu di antara sekian para sahabat yang mula-mula masuk Islam. Artinya dia masuk pada deretan sahabat yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan kita tahu siapa Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang diuji oleh Nabi SAW karena kepakaran dia dalam Al-Quran. Dia pernah memuji Al-Miqdad Ibn Aswad dan mengatakan, laqad syahidtu minal Miqdad mashhadan la an akuna sahibahu ahabbu ilayya mimma fil ardi jami'a. Sungguh aku telah menyaksikan dari Miqdad Ibn Aswad ini satu pemandangan yang kalau diriku berteman dengannya itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai mengatakan seperti itu? Karena keagungan dan kemuliaan Al-Miqdad Ibn Aswad di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Miqdad Ibn Aswad ini adalah satu di antara 7 sahabat yang menampakkan keislaman di permulaan Islam. Dan itu juga dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam sebuah kata-katanya, kana awal man adhara islamahu sab'atu. Orang yang pertama kali menampakkan Islam itu 7 orang. Orang yang pertama kali menampakkan Islam di permulaan dakwah itu 7 orang. Pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar dan juga ibunya Sumayyah, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian Bilal ibn Rabah, dan yang terakhir Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Miqdad Ibnul Aswad. Inilah sahabat ataupun 7 orang yang pertama kali menampakkan keislaman di hadapan halayak orang-orang Quraisy. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW pernah mengatakan, alaikum bihubbi arba'atin, kalian harus mencintai 4 orang sahabat. Kata Nabi SAW, yang pertama Ali ibn Abi Talib, yang kedua Abi Dzar Al-Ghifari, yang ketiga Salman Al-Farisi, dan yang keempat Al-Miqdad
ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Itulah 4 para sahabat yang oleh Nabi SAW diperintahkan kepada kita untuk mencintai mereka. Ali bin Abi Thalib, Abi Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, dan Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Baik, kita sedikit akan berkisah tentang sirah beliau. Bagaimana Islamnya, bagaimana perjalanan hidupnya, dan apa yang bisa kita petik dari pelajaran perjalanan hidup Miqdad ibnul Aswad atau ibnul Amr radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa Al-Miqdad ibnul Aswad ini, dari mana kalimat Al-Aswad di sini? Jadi Miqdad ini bukan orang Mekah, dia orang Yaman. Jadi satu hari Miqdad ibn Aswad ini dia bermasalah dengan salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Hadraul Maut, namanya Shammar ibnu Hajar Al-Kindi. Shammar ibnu Hajar Al-Kindi bermasalah gitu ya, entah apa masalahnya, tapi Miqdad ini bermasalah besar dengan orang ini sewaktu di Hadraul Maut, dan ketika itu masih jahiliyah, belum masuk Islam. Marahlah kemudian Miqdad ini sehingga mengambil pedangnya, kemudian berkelahi dan berhasil memutus salah satu kaki daripada Shammar ibni Hajar Al-Kindi. Karena ketakutan dia sudah melukai Shammar ibn Hajar ini, akhirnya Miqdad pun kemudian lari dari Hadraul Maut, dari Yaman menuju Mekah. Disitulah permulaan Al-Miqdad berada di kota Mekah. Lah karena di Mekah itu sendirian tentu akan membahayakan, karena tradisi orang Arab itu mereka kalau aman di sebuah daerah harus meminta perlindungan kepada orang yang kuat di situ supaya dilindungi, kalau tidak maka dia akan diganggu, atau kalau seandainya ada apa-apa dengan dia maka tidak ada yang menolong satu kabilah pun. Lah akhirnya kemudian Al-Miqdad ini meminta perlindungan kepada orang yang bernama Al-Aswad ibnu Abdi Yagus. Jadi ada namanya Al-Aswad ibn Abi Yagus ini, dan akhirnya dilindungi. Lah karena Al-Aswad ibn Abi Yagus ini, Al-Aswad ibnu Abdil Yagus ini melihat kekuatan yang dimiliki oleh Miqdad ini, perawakannya bagus, kemudian juga kuat dan mengasihkan dan menyenangkan. Akhirnya Al-Aswad pun mengangkat Miqdad ini sebagai anak angkat bahasa kitanya, dan dia mengumumkan bahwa Al-Miqdad ini anakku dan dia berhak mendapatkan warisan hartaku sebagaimana aku juga berhak mendapatkan warisan hartanya. Maka sejak itulah kemudian Al-Miqdad disandarkan kepada Al-Aswad, Al-Miqdad ibnu Al-Aswad, karena diambil dari Al-Aswad ibn Abdil Yagus, bapak angkatnya. Tapi setelah masuk Islam kemudian turun surah Al-Ahzab, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka sendiri. Maka akhirnya Al-Miqdad tidak suka dipanggil dengan Miqdad ibnul Aswad, karena Aswad di sini bapak angkatnya masalahnya. Makanya dia merubah namanya dari Miqdad ibnul Aswad menjadi Al-Miqdad ibnu Amrin.
karena bapaknya Amr. Dari sini kita tahu bahwa tidak boleh seseorang yang mengangkat anak dinasabkan anak angkat itu kepada orang tua angkatnya. Tidak boleh. Karena hal ini juga pernah terjadi kepada Nabi kan. Nabi itu kan punya anak namanya anak angkat namanya Zaid gitu ya. Zaid ini adalah budak yang diasuh oleh Khadijah sejak kecil. Lah ketika kemudian Nabi SAW merasa kehilangan dengan meninggalnya banyak putra-putra beliau di masih kecil, maka Khadijah ingin menghibur Rasul. Akhirnya kemudian mengangkat anak Zaid ibnu Al-Harithah. Setelah kemudian diangkat anak, timbullah rasa cinta Nabi SAW kepada Zaid ini, anak angkatnya ini. Maka sejak itulah kemudian Zaid dipanggil dengan Zaid ibnu Muhammad, bukan Zaid ibnu Al-Harithah. Tapi kemudian turun surah Al-Ahzab ini, ma ja'alallahu ad'iyaakum abna'akum, tidak layak bapak anak-anak angkat itu dinasabkan kepada nama-nama bapak angkatnya. Maka sejak turun surah Al-Ahzab larangan tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat, maka Zaid ibnu Muhammad kemudian diganti dengan Zaid ibnul Harithah, dikembalikan kepada Harithah bapaknya. Maka tidak boleh mengangkat anak kemudian dinasabkan kepada bapak angkatnya, karena posisi anak angkat kan berbeda dengan posisi anak kandung. Dia bukan siapa-siapa, hanya kebaikan kita saja merawat dia dari kecil, ingin mendapatkan pahala. Itulah muncul nama Al-Aswad dari Miqdad ibnu Aswad. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Miqdad berasal dari suku Arab yang bernama Bahra, bagian dari Bani Qudo'ah, dan Bani Qudo'ah itu berada di Hadral Maut, Yaman. Jadi kita tahu bahwa Al-Miqdad ini orang Yaman, dari Hadral Maut, dari Banu Qudo'ah, dan daerah kelahiran ini disebut Bahra. Ketika Miqdad ibn Aswad berada di Mekah, artinya sudah berada di lingkungan Al-Aswad ibnu Abdil Yagus di sini. Jadi satu hari dia berjumpa dengan salah seorang kahin, peramal ya, dukun gitu ya. Tiba-tiba dukun ini, peramal ini meramalkan bahwa sebentar lagi di Mekah ini akan lahir orang yang akan menguasai dunia. Ya, maksudnya seorang nabi. Jadi Al-Miqdad ini penasaran. Ditambah-tambah ketika musim haji, orang-orang yang datang dari Yathrib itu juga bercerita dengan cerita yang sama, bahwa di Mekah ini akan lahir seseorang yang akan menguasai dunia, maksudnya seorang nabi. Jadi kloplah berita itu. Jadi satu sisi Al-Miqdad ini mendengar dari dukun peramal, sisi lain dia mendengar dari orang-orang Yahudi yang dibawa orang-orang musyrik ke musim haji, kabar tentang akan kemunculan seorang nabi dan penguasa dunia. Lah ketika kemudian Nabi SAW betul-betul muncul mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian mulai mendakwahkan dakwah Islam, kemudian Miqdad pun merasa jangan-jangan orang ini yang dimaksud. Maksud yang dimaksud oleh dukun-dukun tadi, dan juga informasi orang musyrik yang berasal dari kota Madinah, dari orang-orang Yahudi yang ada di sana. Makanya mantaplah dari situ Al-Miqdad ibnul Aswad pun kemudian memeluk Islam, masuk ke dalam Islam, dan termasuk dia adalah as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat Rasul yang masuk Islam
ketika Nabi SAW di permulaan dakwah Syriah, ya, dakwah door to door bahasa kitanya. Salah satunya dakwah Syriah ini yang kena adalah Al-Miqdad Ibnul Aswad, masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW yang sangat patuh dan baik, dan Rasul bangga dengan Al-Miqdad Ibnul Aswad ini. Lah sebagaimana sahabat yang lain di permulaan dakwah itu kan ma'ruf ya, banyak sahabat-sahabat terutama yang lemah-lemah itu tidak lepas daripada ujian, disiksa, diintimidasi, ditekan, diazab baik fisik ataupun batin dan begitu seterusnya, sehingga kemudian banyak para sahabat yang hijrah kemana? Ke Habasyah 2 kali, dan terakhir hijrah ke kota Madinah. Lah ketika semua para sahabat sudah hijrah ke kota Madinah, Miqdad ini belum hijrah nih, karena terhalang dengan keluarganya, kecuali setelah kemudian dia melakukan hilah, semacam ya bermanuverlah kepada keluarganya, akhirnya dia pun berhasil hijrah dan bergabung dengan Nabi SAW di kota Madinah. Yang ingin saya kisahkan adalah satu kisah menarik saat Al-Miqdad Ibnu Amr atau Ibnul Aswad ini berada di Madinah saat hendak perang Badar. Ada kata-kata beliau yang tidak bisa dilupakan, dan itulah pelajaran besar bagi kita mengambil dan merujuk dari kata-kata beliau, bagaimana Miqdad ini membakar semangat para sahabat Nabi SAW dalam peperangan itu. Jadi ketika Nabi SAW mendengar ada kafilah dagang Abi Sufyan yang dari Syam menuju Mekah, maka Rasul kan mempersiapkan pasukan kecil sekitar 300 orang, maksudnya untuk menakut-nakuti Abi Sufyan dan merampas hartanya sebagai ganti harta-harta orang-orang muhajirin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Tapi rupanya Abi Sufyan cerdas, kemudian bisa meloloskan dari kepungan itu dan berhasil memberikan informasi kepada Abu Jahal, sehingga Abu Jahal bergerak dengan 1000 pasukan kemudian berjumpa di Badar. Itu kronologis perang Badar ya. Lah ketika Nabi dihadapkan dengan pasukan besar, sementara kan pasukan Rasul ini tak banyak dan tidak terlatih berperang, mereka bukan orang-orang pilihan. Akhirnya Nabi SAW berusaha bermusyawarat dengan para sahabat, macam mana ini, lanjut perang atau tidak? Di depan kita ini musuh lebih kuat lagi dan jumlah mereka lebih banyak, sementara kita hanya 300 orang dengan 2 ekor kuda, salah satunya adalah Al-Miqdad Ibn Aswad, penunggang kuda ya. Tiba-tiba Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu berdiri dalam rapat itu dan berkata, la naqulu kama qala Musa, la naqulu kama qala qaum Musa Banu Israil, idhhab anta wa rabbuka faqatila walakinna nuqatilu an yaminik wa an shimalik wa baina yadaik wa khalfaka ya Rasulullah. Apa kata Al-Miqdad itu di depan orang-orang ramai itu? Kami tidak mungkin berkata sebagaimana perkataan Banu Israel kepada Musa, wahai Rasulullah, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperang sana. Kami hanya akan duduk-duduk di sini saja. Akan tetapi kami akan berperang bersama wahai Muhammad dari arah kanan, dari arah kirimu, dari belakangmu dan dari depan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyraka wajhu wa sarrahu ya'ni qaulahu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri wajahnya dan gembira dengan perkataan Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu. Begini Bu ya,
Kenapa Al-Miqdad ibn Aswad ini mengatakan di hadapan Rasul dan para sahabat, kami tidak akan seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, idhab anta wa rabbuka faqatila. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina kan itu, kemudian hampir sedikit lagi sampai di tujuan bumi perjanjian Baitul Maqdis. Masalahnya ke Baitul Maqdis ini ada satu kota tua namanya Ariha. Itu harus ditaklukkan. Lah di Ariha ini kan penuh dengan orang-orang keturunan kaum Ad, orangnya besar-besar. Kaum Ad itu kan besar-besar tuh. Ya, turunannya ini. Jadi Bani Israel ini tidak mau melewati kota Ariha, sebab nanti kalau kita lewati situ pasti perang. Dan kalau perang pasti kami kalah katanya. Kata Nabi Musa, kalian menang. Kalian pasti menang. Jadi Nabi Musa memberikan semangat, nggak mungkin kalian kalah, kalian pasti menang. Perjalanan kita loh tinggal sedikit lagi, hanya melewati kota tua Ariha ini saja. Tapi masalahnya kita harus berjihad melawan mereka. Tapi kekeh Bani Israel ketakutan, tidak mau berperang. Dari sini keluar kata-kata idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Engkau saja wahai Musa pergi sana, ajak Tuhanmu berdua perang sana, lawan mereka, kami duduk-duduk di sini. Keluar kata-kata ini. Jadi Bani Israel tidak mau diajak jihad dengan nabinya. Lah di sini Salman atau Al-Miqdad ibn Aswad ini mengatakan kepada Rasulullah, enggak mungkinlah wahai Rasul, kata Miqdad, kami mengucapkan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu berdua berangkat perang sana. Mustahil kami katakan seperti itu. Tapi kami hanya mengatakan nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadaika wa khalfaka. Kami tetap akan berperang bersama wahai Muhammad, dari arah kananmu, dari arah kirimu, dari depanmu, dari belakangmu. Kami siap untuk bertempur. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Miqdad memberikan semangat seperti ini, wajah Rasul berseri-seri. Bahkan kaum Ansar sendiri tiba-tiba nyeletuk juga dan mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq law dharabta akbadaha ila barkil imad atau ghimad lattaba'naka. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau berjalan menuju barkil ghimad di ujung Yaman sana, maka kami siap mengikutimu. Begitulah Al-Miqdad ibn Aswad. Keberanian mereka atau keberanian Al-Miqdad ini tidak diragukan lagi, karena berhasil mengompori para sahabat yang tadinya maju mundur. Sahabat ini ketika perang Badar semua bangkit. Jadi terkadang perlulah seseorang itu membangkitkan semangat yang lainnya. Seperti Miqdad ini kan membangkitkan semangat gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Miqdad ini juga dikenal orangnya tidak suka menjabat sebuah jabatan. Satu hari Miqdad ini oleh Nabi SAW diangkat menjadi salah satu pemimpin ya, di salah satu kabilah. Jadi setelah kemudian lama Miqdad ini tiba-tiba satu hari menemui Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Miqdad ini, kaifa wajadtal imara? Bagaimana pendapatmu setelah engkau menjadi pemimpin wahai Miqdad? Maka Miqdad mengatakan, laqad ja'altani, engkau telah menjadikan diriku anzuru ila nafsi kama law kuntu fawqan nas wa hum jami'an duni walladhi ba'athaka bil haqq la ata'ammaranna ala itsnaini ba'dal yaumi abada. Kata Miqdad ibn Aswad ini, engkau telah menjadikan diriku, menganggap diriku sendiri di atas semua manusia,
sedangkan mereka semua di bawah. Demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini saya tidak berkeinginan menjadi pemimpin sekalipun harus memimpin hanya untuk 2 orang saja selamanya. Walaupun harus memimpin hanya untuk 2 orang saya enggak mau. Apalagi satu desa, apalagi satu daerah kan itu. Lihat bagaimana tawadhu'nya Al-Miqdad ibn Aswad ini. Alasannya apa? Karena dia takut kalau jadi pemimpin secara otomatis dia akan diagungkan dan dimuliakan kan. Dia merasa benar dan orang itu merasa besar dan orang itu merasa kecil. Dan dia tidak mau mengecilkan orang. Itulah tawadhu'nya seorang Al-Miqdad ibn Aswad. Tetapi Nabi SAW tetap mengangkat dia menjadi pemimpin. Jadi setelah kemudian dia diangkat tetap oleh Nabi SAW menjadi pemimpin, maka dia selalu teringat dengan sabda Nabi SAW, as-sa'id liman junnibal fitan, bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan fitnah pada hidupnya. Dia selalu teringat dengan hadis ini, as-sa'idu liman junnibal fitan, orang yang bahagia itu orang yang fitnah dijauhkan dari hidupnya. Karena kan orang mustahil menghindar fitnah kan mustahil. Siapa di antara kita yang bisa menghindar fitnah kan? Baik fitnah dalam rumah, fitnah di luar rumah, fitnah di pasar-pasar, fitnah di tempat manapun ada fitnah. Sehingga mustahil kita menjauh dari fitnah. Yang memungkinkanlah fitnah yang Allah jauhkan dari kita kan? Bukan kita menjauh dari fitnah, fitnah itu Allah jauhkan dari kita. Itulah yang disabdakan Rasul, as-sa'idu liman junnibal fitan, orang yang bahagia itu orang yang fitnah dijauhkan dari dia. Lah Al-Miqdad selalu teringat dengan hadis ini, sehingga dia menjadi motivasi saat menjadi pemimpin atau menjabat sebuah pemimpin, agar jangan sampai masuk kepada fitnah tadi, merendahkan orang, merasa tinggi, merasa orang lebih rendah dibandingkan dia, akhirnya semena-mena dan begitu seterusnya. Lah dia selalu ingat hadis ini sehingga menyadarkan dirinya untuk tetap menjadi orang rendah, orang tawadhu ya, walaupun dia menjadi pemimpin besar yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa. Kemudian sebagian hadis yang diriwayatkan adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi Ali itu selalu mengeluarkan cairan madhi. Jadi dia punya penyakit, Ali ini selalu mengeluarkan cairan madhi. Itu penyakitnya Ali radhiyallahu an. Dia hendak bertanya kepada Nabi SAW tapi malu. Kenapa? Karena posisi dia menjadi suami daripada Fatimah. Mau nanya itu malu soal dalaman itu ya, soal keluar air mati kan soal dalaman ya. Jadi Ali malu karena posisi dia juga suami daripada Fatimah. Apalagi kalau definisi madi itu cairan yang keluar akibat ada rangsangan seks, kemudian keluarlah cairan itu. Sebelum mani kan madi dulu kan itu. Makanya itu yang menjadikan malu Ali bertanya langsung kepada Rasul. Akhirnya dia suruh siapa? Miqdad ini. Yang disuruh bertanya oleh Ali adalah Miqdad, karena memang dekat sekali Miqdad dengan Nabi SAW itu. Sangat dekat sekali. Makanya Nabi Ali radhiyallahu mengatakan, ya Miqdad, tolong tanyakan perkaraku kepada Nabi SAW. Apakah setiap keluar madi itu harus berwudu atau gimana? Pokoknya tanyakanlah katanya. Akhirnya Al-Miqdad ibn Aswad bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Waqala, maka Rasul mengatakan, idza wajada ahadukum dzalik falyanḍaf farjahu wal yatawadda wudu'ahu lis-salati. Apabila salah seorang di antara kalian seperti itu mengeluarkan madi, maka hendaklah dibersihkan kemaluannya dan hendaklah berwudu seperti wudu untuk melaksanakan sholat. Jadi dari sini kita tahu bahwa Miqdad ini
sahabat Nabi SAW juga yang suka bertanya soal hukum-hukum Islam. Bahkan disuruh-suruh para sahabat itu bertanya gitu ya. Makanya wajar kalau Mikdad pun menjadi seorang perawi hadis, di mana riwayatnya diambil oleh Ali, oleh Abdullah ibn Mas'ud, oleh Abdullah ibn Abbas, oleh Zubair ibn Nufair, Abdurrahman ibn Abi Layla, dan banyak sederetan para sahabat mengambil riwayat dari Al-Mikdad ibn Aswad, sehingga banyak hadis-hadis Mikdad itu yang dicantumkan oleh Bukhari Muslim disebut dengan muttafaq alaih, ataupun yang dicantumkan oleh Imam Muslim ya, riwayat-riwayatnya, karena juga dia perawi hadis dari Nabi SAW. Kemudian kisah menikahnya, dan dengan menikah ini berarti ada hubung nasab antara Mikdad dengan Nabi SAW. Jadi ceritanya begini, satu hari Mikdad ini sedang duduk-duduk bersama Abdurrahman bin Auf ya, duduk-duduklah bincang-bincang berdua Abdurrahman bin Auf dan Al-Mikdad ini. Iseng-iseng lah Abdurrahman bin Auf ini ngomong sama Mikdad ini dan mengatakan, ya Mikdad, kira-kira kapan kau nikah? Ma mana'aka an tatazawwaj? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Kau ini sudah tua, menikahlah. Apa kata Mikdad ini? Kalau begitu zawijni ibnataka. Kalau kau maksa aku nikah, nikahkan akulah dengan anakmu, katanya. Kata Abdurrahman ini. Jadi Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Mikdad, ya Mikdad, kau sudah tua, nikah. Ya, kata Mikdad, ya sudah, kalau kau suruh aku nikah, nikahkanlah putrimu denganku, katanya. Marah Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi setelah marah ini kemudian mengeluarkan kata-kata yang membuat Mikdad ini takut, akhirnya pergi menghadap Nabi SAW dengan perasaan bersalah kan gitu. Setelah Nabi SAW mendengar, maka Nabi SAW mengatakan, ya sudah, kalau begini saya akan nikahkan engkau dengan Duba'ah bintu Zubair ibni Abdul Muttalib. Jadi masih ada hubungan keluarga Nabi itu, karena dari kabilah Abdul Muttalib ya, Duba'ah bintu Zubair ibn Abdul Muttalib. Lah sejak itulah kemudian Al-Mikdad menikah dengan Duba'ah ibn Zubair ibn Abdul Muttalib dan tergabung menjadi keluarga Nabi. Dan itu yang diinginkan para sahabat kan. Mereka itu kalau bisa ada hubungan bukan hanya sekedar antara Nabi dan sahabatnya, tapi lebih daripada itu Nabi dan keluarganya. Maka kenapa Abu Bakar menikahkan Aisyah dengan Nabi SAW, supaya ada hubungan spesial antara Abu Bakar dan Nabi. Kemudian Umar juga sama, menikahkan putrinya Hafsah dengan Nabi SAW, supaya ada hubungan spesial dengan Nabi. Kenapa demikian? Karena semua nasab manusia terputus kecuali nasab Nabi SAW. Itu yang diinginkan para sahabat dengan Nabi SAW. Makanya ketika Al-Mikdad Ibnul Aswad menikah dengan Duba'ah bintu Zubair ibn Abdul Muttalib ini, seolah-olah dia digabungkan dengan keluarga Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hari Mikdad ini datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni laqitu kafiran faqtatalna fadaraba yadi bisayfi faqata'aha thumma ladha minni bi syajaratin wa qala aslamtu lillah a'aqtuluhu ba'da an qalaha. Rasul, ini seandainya, jadi Mikdad ini berandai-andai lah di hadapan Rasul, seandainya aku menjumpai orang kafir, kemudian kami perang, tiba-tiba dia memutus tanganku putus dengan pedangnya, akhirnya ku kejar, bersembunyilah dia di balik pohon. Ketika bersembunyi di balik pohon, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah aku harus membunuhnya? Karena dia sudah mematahkan tanganku, masalahnya sudah mutus tanganku. Kata Rasul, jangan kau bunuh dia.
Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam kan. Kemudian Mikdad mengatakan, tapi tanganku putus sama dia wahai Rasul. Tanganku putus sama dia. Apakah aku harus bunuh dia? Kata Rasul, jangan. Kalau engkau melakukannya, maka engkau sama dengan kedudukan dia saat dia sebelum memotong tanganmu, dan dia sekedudukan denganmu sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pilih mana? Ya, dari sini ada larangan Nabi SAW kepada siapa Mikdad ibn Aswad dalam peperangan untuk tidak sembarang membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia melukainya. Ya, dan itu sama kasusnya dengan siapa? Usama ibn Zaid kan. Jadi Usama bin Zaid kan hendak membunuh musuh tuh, tiba-tiba mengucapkan kalimat syahadat tuh, tapi tetap ditusuk oleh Usama kan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nih bohong-bohongan saja dia mengucapkan kalimat itu, karena konteksnya peperangan, bisa saja pura-pura kan itu dibunuh ya. Tapi Rasul marah kepada Usama dan mengatakan, kenapa kau bunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usama, dia takut pedangku wahai Rasul. Kata Rasul, apakah sudah kau belah dadanya? Apakah dia takut pedangmu atau karena ingin masuk Islam? Bagaimana ya Usama dengan kalimat itu kalau mengadu kepada Allah bahwa engkau membunuh orang yang mengucapkannya, katanya. Lah, apa yang dialami oleh Usama bin Zaid ini ditanyakan oleh siapa? Mikdad ibn Aswad. Kalau aku berjumpa dengan musuh, berperang, musuhku kemudian memotong tanganku, kemudian ku kejar sembunyi di balik pohon, tahu-tahu dia bersyahadat, boleh enggak aku bunuh wahai Rasul? Kata Rasul, jangan. Kenapa? Karena sudah memeluk Islam. Tapi kan tanganku dipotong dia, jangan, tidak boleh. Ya, itu menunjukkan bagaimana kemudian Rasul melarang kita ini tidak sembarang untuk membunuh jiwa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi kisah-kisah dari Al-Mikdad ibn Aswad ini yang jelas. Kemudian beliau meninggal dan dikuburkan di Baqi dengan para sahabat yang lain. Wallahu a'lam. Sudah habis setengah 10. Taib, kita buka tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau nggak ada, ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya anak-anak menonton kartunnya yang isinya murotal Al-Quran? Wallahu alam. Selama isi kartun itu tidak ada unsur-unsur dusta, kemaksiatan dan yang lainnya seperti membuka aurat, ya kan. Ada kartun-kartun pun mengajarkan yang tidak-tidak kan gitu. Saya pernah terbaca kalau nggak salah atau dengar ya, saya lupa pokoknya. Jadi Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu pernah ditanya tentang orang tua yang mendongengkan kepada anaknya sebelum tidur gitu ya. Lah, dongeng ini memberikan motivasi. Jadi dongeng ini tidak sebenarnya bukan dongeng sahabat, bukan dongeng ulama, enggak. Mungkin kayak bahasa kita nih dongeng kisah petani dengan kura-kura gitu ya, kisah-kisah desa gitu ya. Tapi isinya pendidikan di dalamnya. Tetapi kan masalahnya ini kan bohong-bohongan kan, itu nggak ada kisahnya, cuman direkayasa tapi isinya motivasi. Syekh bin Baz melarang, tidak boleh. Ya, saya lupa di mana nih, saya baca dan pokoknya dia melarang tidak boleh. Kenapa? Karena masih banyak kisah-kisah yang baik gitu ya, seperti para sahabat, para tabiin. Kenapa mesti kisah-kisah yang diada-adakan dan itu ada kedustaan di situ? Artinya kalau dalam
Film-film kartun itu ada unsur-unsur seperti itu. Ya. Apalagi kemudian ada kekerasan, kemudian juga akhlak-akhlak yang kurang bagus. Maka sebaiknya dipilah-pilih lah. Ya. Jangan semua ditonton kan itu. Bahkan saya dengar itu ada salah satu film kartun itu justru di negara kafir dilarang tuh. Di Singapura itu ada jenis film kartun tuh dilarang sebab kalau nonton itu jadi bodoh anaknya. Lah di negeri kita pula kartun itu ditonton, makin bodoh lah. Jadi kalau kartun itu buat bodoh jangan ditonton kan. Ada beberapa kartun di negara Singapura setahu saya itu tidak boleh karena pembodohan. Nah itu juga kan kalau negara kafir aja mikir tuh. Mau ngasih tontonan kartun sama anak-anaknya. Kalau kita negara Islam kok nggak mikir itu begitu maksudnya. Maka ya kalaupun harus untuk anak-anak maka ambillah film-film kartun itu yang jauh lebih manfaat lagi gitu ya. Nggak ada unsur-unsur seperti itu. Wallahu a'lam. Ya saya kira cukup ya. Ya gimana? Ya memang harus begitu. Ya. Bahasanya seperti itu. Kalau kita tidak hafal ya harus secara global. Oh Nabi itu 25 yang kita ketahui. Kan gitu. Yang tidak kita ketahui banyak. Malaikat itu yang kita ketahui 10 umpamanya. Yang tidak ketahui banyak. Ya enggak apa-apa. Memang begitu bahasa ulama. Boleh. Ya, boleh kita. Memang harus begitu bahasanya. Karena kita suka sendiri nama-nama Nabi sebanyak itu dari mana? Nabi itu kan 124.000, dari mana cara menghafalnya? Jangankan nama itu, tetangga aja kita nggak hafal. Tetangga satu, kedua, ini nama Nabi yang 120.000, banyak kali kan itu. Ya pokoknya yang kita kenal. Nggak apa-apa yang kita kenal. 25 gitu saja. Yang nggak dikenal ya banyak gitu saja. Karena kan kalau kita jelaskan secara ilmiah ya insya Allah paham orang itu. Justru harus dikasih tahu supaya dia nggak nyangka bahwa Nabi itu hanya 25 saja. Padahal Nabi itu banyak gitu. Jadi ketika ibu sampaikan bahwa Nabi itu banyak, itu kan menyampaikan ilmu namanya. Menyampaikan pengetahuan. Oh iya ada pengetahuan baru, rupanya Nabi bukan 25 saja tapi banyak gitu. Begitu juga malaikat, begitu juga yang lainnya ya. Kitab-kitab yang kita tidak tahu kecuali hanya 4 kitab saja. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.